Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru. Kami hendak melindungkan atau melandasi hari ini dengan firman-Mu. Berkatilah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 20 ayat 19 yang berkata sampai dengan ayat 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah lepas dari kurungan ketakutan. Ya, lepas dari kurungan ketakutan. Nah, Bapak Ibu, setelah mereka menyaksikan Yesus mati, tersalib dan dikuburkan, tiba-tiba hari ketiga mereka dikagetkan lagi dengan berita bahwa jasad atau raga Yesus sudah tidak ada di kubur, sudah hilang. Dan itu semakin menambah murid-murid ketakutan. Ya. Di ayat 19 menggambarkan ketakutan mereka. Ya. Seperti apa? Waktu itu hari sudah malam, ya, pasti gelap, pasti ya. Kemudian murid-murid berkumpul. Ini deskripsinya, gambarannya. Kemudian disampaikan apa? Dengan berkumpul di suatu tempat. Ya, berarti ada sebuah tempat yang apa? Terasing, rahasia, gitu ya. Ya, kemudian disampaikan apa? Dengan pintu-pintu yang terkunci. Nah, ini makin jelas ya. Kemudian terakhir dikatakan karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ya. Ya, sungguh ya kita bisa membayangkan situasi dan keadaan murid-murid ya, sangatlah menegangkan pastinya. Ya. Dan karena demikian maka bisa saja keberadaan mereka apa? Ya, diketahui dan mereka bisa ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan mereka bisa diadili, ya, bahkan mereka bisa dibunuh. Ya. Itulah sesungguhnya yang menjadi ketakutan yang membayang-bayangin mereka, gitu ya. Namun ketakutan, kekhawatiran murid-murid yang sungguh ada ini, ya kita bisa melihat itu akhirnya sirna, akhirnya lenyap. Dengan apa? Dengan hadirnya sosok atau pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Ya, wah luar biasa. Tuhan Yesus datang, menampakkan diri dan membawa serta memberikan atau menghadirkan damai sejahtera. Ya, di dalam ayat 20a, ya, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, kemudian kita lihat di ayat yang ke-20 bagian terakhir di situ dikatakan apa? Maka murid-murid itu bersuka cita. Wah, luar biasa. Yang tadinya ratapan, ketakutan, telah Tuhan gantikan, ubahkan dengan sukacita dan damai sejahtera. Ketakutan yang menjadi kurungan dan penjara kini terlepas, terbebas. Sudah, ya. Jadi luar biasa. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana bisa? Apa yang menyebabkan Yesus hadir dan melepaskan mereka dari ketakutan? Nah, inilah yang harus kita pelajari di minggu-minggu Paskah ini. Nah, yang pertama kita memperhatikan mengapa Yesus hadir dan melepaskan mereka dari ketakutan. Yang pertama karena mereka adalah murid-murid Yesus. Ini luar biasa ya. Kata Yesus, "Seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku." Yohanes pasal 10 ayat 28. Itulah alasannya. Karena mereka murid-murid Yesus. Bahkan Roma 8 ayat 31 sampai 39 berkata, "Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?" Nah, itu satu pernyataan tegas ya dari Allah melalui firman Tuhan ini. Maka jangan takut. Kenapa? Karena engkau miliknya, engkau kepunyaannya. Karena Tuhan Yesus demi milik kepunyaannya, dia rela datang ke dunia dan mati. Dan dia berjanji dia akan menolongmu, menyelamatkan. Karena itu jangan takut. Anda
istimewa, Anda berharga. Yang kedua, mengapa Yesus hadir dan melenyapkan mereka dari ketakutan? Yang kedua, karena mereka berkumpul. Ya, menarik dan baiknya di sini kita perhatikan, meskipun mereka ketakutan, mereka berkumpul. Walaupun memang itu adalah sebuah reaksi dari ketakutan, ya, mereka mau cari teman begitu ya, berkumpul, bersekutu. Ya, karena memang ya selain di antara mereka dikuatkan gitu ya, karena mereka saling ya berkumpul, Allah juga pasti hadir ya dalam persekutuan, dalam perkumpulan orang-orang yang percaya. Yesus pernah berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Mari kalau engkau ingin Yesus hadir dan membebaskanmu dari ketakutan, mari hadirlah dalam persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, dari ibadah, dari persekutuan, dari kumpulan orang-orang percaya. Tapi justru mari ya bersekutulah. Semakin Anda takut, semakin Anda bersekutu ya dengan orang-orang percaya. Sehingga engkau mendapat kekuatan, mendapat dukungan, mendapatkan semangat dari orang lain. Inilah sesungguhnya. Dan Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti memberkati. Itu janjinya Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan hadir dan melepaskan mereka dari ketakutan? Yang ketiga, karena mereka melihat Tuhan dengan seksama, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, ketika Yesus menunjukkan tangannya yang dipaku, lambungnya yang ditombak, murid-murid memperhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bersuka cita. Karena apa? Yesus benar-benar hidup. Ya, mungkin konteks sekarang, ya, artinya apa? Renungkanlah firman Tuhan itu sungguh-sungguh, maka engkau akan mendapat keyakinan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Jadi waktu Yesus datang, Yesus pertunjukkan bahwa, atau Yesus perlihatkan, ya, mana tangannya yang dipaku, kemudian ya lambung yang ditombak dan sebagainya. Nah, itu mereka lihat betul-betul dan mereka akhirnya melihat dan bersuka cita karena mereka sungguh-sungguh ya yakin dan bergembira karena dialah Yesus, dialah yang bangkit itu. Mari saudara, mau lepas dari kurungan ketakutan, mau lepas dari segala intimidasi, dari tuduhan, dari segala masalah dalam hidupmu. Pertama, jadilah muridnya, percayalah kepadanya dan sungguh-sungguhlah hidup dengannya. Yang kedua, bersekutulah, berhimpunlah, berkumpullah, beribadahlah bersama orang-orang percaya. Dan yang ketiga, renungkanlah firman Tuhan itu baik-baik, maka engkau akan mendapat ketenangan. Engkau akan mendapatkan damai sejahtera. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan di hati kami, biarlah kami sungguh boleh dimerdekakan dari perasaan takut maupun dari segala intimidasi roh apapun, sehingga kami berkemenangan dan kami terus hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.